Salam rayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah karya Esil Khosil. Kisah perjuangan Nyimas Utari, seorang prajurit wanita Mataram yang memenggal Gubernur VOC Jen Peter Kun. Raden Ayu Utari Sandi Jayaningsih adalah seorang mata-mata atau telik sandi kerajaan Mataram yang berhasil meracuni Gubernur VOC Jan Peterson Kun pada tanggal 20 September 1629. Lalu JP Kun dipenggal dan kepalanya dibawa ke ibu kota Mataram di Kota Gede. Utari merupakan keponakan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja ketiga Mataram pada tahun 1593 sampai 1645. Pada Mei 1629 kerajaan Mataram Islam di bawah pimpinan Sultan Agung menyerang Batavia yang saat itu masih dikuasai VOC. Penyerangan itu merupakan yang kedua setelah serangan pertama gagal di tahun 1628. Tugas Nyimas Utari adalah menjadi mata-mata untuk mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan musuh. Namun dalam sepak terjangnya sebagai mata-mata, Nyimas Utari pernah menangani sebuah tugas yang cukup berat. Kala itu Sultan Agung memberinya tugas untuk membunuh Gubernur Jenderal VOC Jan Peterson Kun dengan cara penyamaran. Nyimas Utari menyamar menjadi seorang penyanyi atau sinden di benteng perkumpulan perwira VOC. Masuknya Nyimas Utari menjadi salah satu penyanyi perwira VOC tidak terjadi begitu saja, tetapi bekerja sama dengan asisten JP Kun, yaitu Wong Agung Aceh. Ketika Batavia, Nyimas Utari bergabung dengan para mata-mata dari Samudra Pasai. Nyimas Utari kemudian dinikahkan dengan Mahmudin, seorang intelijen dari Samudra Pasai yang terkenal cerdas dan mahir. Pernikahan mereka bukan sekedar ikatan cinta, melainkan bagian dari strategi Mataram untuk memperkuat jaringan intelijen. Pasangan ini kemudian melakukan berbagai penyamaran untuk menjalankan misi rahasia yang berisiko tinggi. Untuk mendekati target utama yaitu Jan Peterson, Nyimas Utari dan Mahmudin menggunakan berbagai penyamaran yang cerdik. Nyimas Utari menyamar sebagai penyanyi di klub eksekutif, tempat berkumpulnya para perwira VOC. Sementara Mahmudin berkamuflase sebagai saudagar yang dipercaya dan dihormati. Kehadiran mereka di Batavia difasilitasi oleh Wong Agung Aceh, asisten pribadi Jan Peterson Kun, yang diam-diam
bersimpati kepada perjuangan Mataram. Misi sulit dan berbahaya ini bersamaan dengan tentara Mataram menyerbu Batavia pada tahun 1629. Nyimas Utari memanfaatkan kekacauan itu dengan membunuh istri J.P. Kun yang bernama Eva dan anak-anaknya dengan racun. Kematian ini meninggalkan luka mendalam dan membuat Kun berada dalam keadaan emosional yang rapuh. 4 hari setelah itu, duka mendalam dan kebingungan akibat kehilangan tersebut membuat J.P. Kun menjadi lengah. Dalam kesempatan tepat pada tanggal 20 September 1629, Nyimas Utari berhasil menyampurkan racun arsenik ke dalam minuman Kun. Saat sebuah pertemuan di klub perwira VOC, J.P. Kun pun terbunuh karena menenggak minuman yang sudah dicampuri racun. Racun tersebut bekerja cepat, membuat Kun tewas dalam waktu singkat tanpa sempat mendapatkan pertolongan. Setelah memastikan kematian J.P. Kun, Nyimas Utari lantas meninggalkan atau memenggal kepala J.P. Kun sebagai bukti keberhasilan misinya dan menyerahkannya kepada Wong Agung Aceh. Setelah berhasil menyelesaikan misi yang berbahaya tersebut, Nyimas Utari, Mahmudin dan Wong Agung Aceh berusaha melarikan diri dari Batavia dengan membawa kepala J.P. Kun. Tetapi mereka menghadapi tantangan besar untuk keluar dari kota yang kini berada di dalam kondisi siaga tinggi. Sayangnya, dalam proses pelarian tersebut, Nyimas Utari tewas akibat tembakan meriam dari pasukan VOC yang mengejar mereka. Wong Agung Aceh dan Mahmudin berhasil keluar dari Batavia sambil membopong jenazah Nyimas Utari hingga wilayah desa Keramat. Di tempat itulah Nyimas Utari dimakamkan. Kepala J.P. Kun kemudian diserahkan kepada Temenggung Surotani untuk dibawa ke Istana Mataram di Yogyakarta. Saat tiba di Mataram, Sultan Agung memerintahkan untuk mengawetkan kepala J.P. Kun. Nantinya penggalan kepala tersebut akan dikubur di baris ke-716 tangga menuju makam Raja Mataram di Imogiri. Keberhasilan operasi komando pembunuh J.P. Kun ini secara keseluruhan telah menghentikan niat Sultan Agung melanjutkan peperangan melawan Kompeni Belanda di Batavia. Namun selama Sultan Agung masih bertakhta di Mataram, selama itu pula VOC di Batavia tidak berani mengusik kedudukan Sultan Agung di Mataram. Kisah pembunuh J.P. Kun oleh Nyimas Utari menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan. Beberapa sumber kolonial menyebut bahwa Kun meninggal akibat wabah penyakit. Sementara sumber-sumber lokal dan catatan seperti Babat Jawa menceritakan J.P. Kun dibunuh oleh Nyimas Utari. Sumber kolonial seolah-olah menutupi keberhasilan Mataram membunuh J.P. Kun.
Makam Nyimas Utari berada di desa Kramat Tapos, Bogor, Jawa Barat. Itulah saudara tentang kisah kepahlawanan Nyimas Utari, prajurit wanita dari Kerajaan Mataram yang berhasil memenggal kepala Jan Pietersen Koen di Batavia. Salam rahayu, salam budaya, sampai jumpa.